Halo, para pencinta sejarah peradaban dunia. Hari ini kita akan bahas sejarah panjang Irak dan ibu kotanya yang terkenal, Baghdad. Mulai dari tempat lahirnya peradaban di Mesopotamia sampai zaman sekarang, Irak sudah melewati banyak hal. Pertama, kita bahas dulu letak geografisnya ya. Irak itu ada di timur tengahnya, ada Turki, Iran, Kuwait, Arab Saudi, Yordania, dan Suriah. Sungai Tigris dan Eufrat mengalir di tengah-tengahnya. Ini yang jadi dasar peradaban kuno Mesopotamia. Nah, kita mundur jauh ke sekitar tahun 3900 sebelum Masehi. Mesopotamia, artinya antara dua sungai, disinilah semuanya dimulai. Di sini peradaban tertulis tertua di dunia mulai tumbuh. Bangsa Sumeria menemukan tulisan paku atau cuneiform. Bangsa Akkadia di bawah Raja Sargon membangun sebuah kerajaan besar. Terus ada bangsa Babilonia dengan Raja Hammurabi yang terkenal dengan kitab hukumnya. Jangan lupa juga bangsa Assyria, mereka jago banget perangnya. Lanjut lagi ke abad ke-7 Masehi. Agama Islam datang. Irak jadi bagian dari Kekhalifahan Umayyah, terus Kekhalifahan Abbasiyah dengan Baghdad sebagai ibu kotanya. Masa ini disebut zaman kemasan Islam, ilmu pengetahuan, filsafat dan seni berkembang pesat banget. Tapi sejarah juga punya masa-masa kelam. Tahun 1298 bangsa Mongol dipimpin Hulagu Khan menyerbu dan menghancurkan Baghdad. Masuk tahun 1500-an, Irak dikuasai Kesultanan Utsmaniyah sampai tahun 1919. Setelah Perang Dunia Pertama, Irak jadi wilayah mandat Inggris sampai merdeka tahun 1932. Irak jadi negara republik tahun 1958. Abad ke-20 dan ke-21 penuh gejolak. Ada pemerintahan diktator Saddam Hussein, perang Iran-Irak, perang Teluk, dan serangan Amerika Serikat tahun 2003 yang menjatuhkan Saddam. Setelah tahun 2003, Irak menghadapi politik yang tidak stabil, munculnya ISIS, dan usaha perbaikan terus-menerus. Sekarang kita fokus ke Baghdad ya. Baghdad didirikan tahun 762 Masehi oleh Khalifah Abu Ja'far al-Mansur dari dinasti Abbasiyah. Dikenal sebagai Madinat al-Salam atau kota kedamaian, bangunannya keren banget pada masanya. Selama abad ke-8 dan ke-9, Baghdad jadi pusat ilmu pengetahuan, seni, dan perdagangan yang hebat. Ada Baitul Hikmah yang terkenal di sini, tempat belajar yang luar biasa. Karya-karya dari Yunani, Persia, dan India diterjemahkan dan dikembangkan di sini. Bayangkan ada Al-Khwarizmi, Bapak Al-Jabar, terus Hunain ibn Ishaq, penerjemah buku-buku kedokteran, dan filsuf seperti Al-Kindi dan Al-Farabi. Tapi sayang tahun 1258 ada tragedi. Serangan bangsa Mongol menghancurkan Baghdad dan mengakhiri zaman keemasannya. Di bawah Utsmaniyah, Baghdad tetap penting, tapi nggak sehebat dulu lagi. Setelah Perang Dunia Pertama, Inggris mengambil alih dan Baghdad jadi ibu kota Irak. Abad ke-20 dan ke-21 itu berat buat Baghdad. Di zaman Saddam, Baghdad jadi pusat kekuasaan. Setelah 2003, banyak bangunan rusak parah, ada konflik antar kelompok dan krisis kemanusiaan. Sekarang, Baghdad pelan-pelan dibangun lagi walaupun masalah politik dan keamanan masih ada. Jadi kesimpulannya, Irak dan Baghdad itu punya sejarah yang luar biasa penting. Irak yang dulu tempat lahirnya peradaban, sekarang jadi negara yang letaknya penting, tapi sering ada konflik. Baghdad, simbol ketahanan budaya, punya potensi jadi pusat pendidikan dan budaya di kawasannya kalau situasinya stabil. Makasih ya sudah nonton Bunga Mereka di Musim Semi. Disiram hujan di pagi buta walau terus diuji, harapannya tak pernah sirna.